Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Terima kasih atas dukungan sahabat pendengar, dan Mamang mohon untuk bantuannya dengan memberi hype di video Mamang, terima kasih. Hari ini Mamang akan membahas alur cerita, yang sesuai requestan dari salah satu viewer setia Baby Manhwa, yang berjudul I Love the Demon Lord. Diceritakan awal video, dalam sebuah sel penjara ras demon, terdengar teriakan dari para tahanan bermacam-macam golongan yang mengutuk Bai Qingling. Semua orang sangat membencinya karena dia terkenal makhluk yang sadis dan bengis. Diperlihatkan pemimpin Demon King Bai Qingling, duduk dengan tenang tanpa memperdulikan teriakan orang-orang yang mencemoohnya. Tiba-tiba saja Bai Qingling merasakan ada sesuatu yang aneh terhadap dirinya, tubuhnya telah diambil oleh orang yang ditransmigrasikan dari dunia modern. Kejadian sebelumnya merupakan salah satu adegan, di mana ada orang yang sedang bermain game online, dia ditransfer masuk ke dalam dunia game, kemudian mengambil alih tubuh Bai Qingling. Dia tidak menyangka melihat dirinya menjadi sosok villain dalam game tersebut, yang memiliki 3 murid perempuan cantik dan sangat overpower. Diceritakan asal-usul Bai Qingling, yang dulunya telah menipu masternya, kemudian memusnahkan leluhurnya, bahkan berencana menjadikan mereka sebagai eliksir untuk dimurnikan. Selain itu Bai Qingling telah menggunakan mantra terlarang, untuk membantai sektenya sendiri. Dan hanya menyisakan 1 murid perempuan yang sekarang menjadi buronan dalam pelarian. Di akhir game Bai Qingling menggunakan identitas sebagai Master Kuil Yuluo, dari sekte Changming. Dia bertarung sampai mati dengan orang terkuat dari Wrights Path, yang bernama Mu Xinlan. Bai Qingling menghabiskan 1000 tahun kultivasi, dia nyaris mati namun berhasil melarikan diri kembali ke sekte Changming. Terakhir kali Bai Qingling berada di tahap abadi, dan sekarang dia terjatuh ke dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Diceritakan dalam ending game, Bai Qingling akan mati diracuni oleh murid ketiga kepercayaannya. Sekarang saatnya peristiwa itu akan dimulai, dengan pemilik tubuh yang baru. Murid perempuan ketiga Bai Qingling telah berada di luar ruangannya hendak masuk. Dia memberitahu bahwa sekarang saatnya untuk minum obat. Bai Qingling panik karena waktu kematiannya sudah semakin mendekat. Perempuan yang merupakan murid ketiga bernama Xing Er, dia disuruh untuk menghabisi Bai Qingling oleh murid kedua, yang belum diperkenalkan siapa namanya. Murid kedua menyuruhnya karena Xing Er merupakan murid yang paling dipercaya. Xing Er mendorong pintu kemudian masuk menghampiri Bai Qingling, yang sedang duduk di kursi pemimpin. Bai Qingling benar-benar tidak menduga, peristiwa ini terjadi begitu sama seperti yang ada di dalam game. Bai Qingling mengetahui semuanya, Xing Er yang dihasut oleh Xiao Chen, yang berperan protagonis untuk meracuninya. Bai Qingling mencoba mencari solusi untuk menangani momen ini, setidaknya dia tidak bisa membiarkan ketiga murid cantiknya dinikmati oleh Xiao Chen. Tiba-tiba panel notifikasi muncul memberitahukan, Bai Qingling telah terikat dengan sistem legendary love sebagai tuan rumah. Quest pemula Bai Qingling harus mengembalikan kepercayaan Xing Er, untuk sepenuhnya mengabdi kepadanya, dengan menggunakan Great Love. Bai Qingling nampak kecewa dengan sistem, karakter villain yang terkenal jahat harusnya membantai semua pemberontak, malah diberikan misi yang menurutnya sangat konyol. Namun setelah dipikir-pikir, Bai Qingling cukup tertarik juga dengan alur cerita dengan metode yang berbeda. Bai Qingling mengetahui di masa depan, Xing Er akan sangat berguna baginya sebagai titik terobosan di masa depan. Tiba-tiba saja Bai Qingling mengibaskan tangannya, membuat angin berhembus kencang, membersihkan tengkorak-tengkorak yang bergeletakan. Xing Er meski takut berhadapan dengan Bai Qingling, demi misi dia mulai melangkah mendekati Bai Qingling secara perlahan. Dengan berakting pura-pura tidak tahu, Bai Qingling meminta Xing Er tidak perlu berhati-hati untuk mendekatinya. Xing Er merasa masternya seperti orang yang berbeda, Bai Qingling yang selalu berada di atas orang lain, namun tidak diduga memiliki suara yang sedikit memberi kehangatan. Xing Er bersujud memberi hormat sampai balon diornya menyentuh lantai, sambil dia menyemangati dirinya yang sedikit gugup. Terlihat pil yang dicampur dengan racun yang dibawanya, siap untuk dipersembahkan kepada Bai Qingling. Dengan alasan, bahwa itu adalah hasil dari memanen herbal spiritual berusia 100 tahun, yang sudah dimurnikan menjadi pil magis transformation, yang diminta beberapa waktu lalu. Bai Qingling menanyakan apakah itu yakin telah dimurnikan dengan benar, prosesnya secepat ini. Xing Er menjelaskan, pembuatannya menghabiskan waktu 2 bulan tanpa jeda, bekerja sama dengan Aula Pemurnian Darah untuk menyempurnakannya.
Kualitas pil ini seharusnya kelas 7 atau lebih tinggi. Sambil berjalan mendekat, Bai Qingling terus memojokkan Xing Er dengan pertanyaan. Jika itu benar kelas 7, lantas mengapa ada cahaya 9 warna di mulut botolnya? Kapan kau dan aula darah bisa memurnikan pil kelas 9? Ekspresi Xing Er tidak bisa disembunyikan, dia mulai panik untuk menjelaskan. Xing Er beralasan bahwa itu merupakan efek dari bahan tambahan, kami menambahkan bahan tambahan lainnya. Bai Qingling semakin menekan dengan tatapan tajam, itu disengaja apa tidak sengaja? Xing Er kebingungan harus beralasan apa lagi, gerakan tubuhnya semakin terlihat sedang berbohong. Tiba-tiba Xing Er langsung berlutut sampai mencium lantai, dia meyakinkan Bai Qingling agar tidak perlu khawatir, meski ada bahan tambahan efeknya tidak akan berubah, masih sama dengan pil kelas 9 yang asli. Bahkan Xing Er sampai siap dihukum mati, jika pilnya merugikan Bai Qingling. Namun tindakan itu, malah semakin membuat Bai Qingling menatapnya lebih menakutkan lagi, dia bergumam di dalam hati. Sampai segitunya murid tersayangku ingin melihatku mati secepatnya. Bai Qingling akan mengikuti alurnya, untuk membuat Great Love dapat menembus jauh ke dalam jiwa. Bai Qingling mengeluarkan pil Magis Transformation dari dalam botol, dengan ekspresi yang tenang dan pura-pura percaya kepada Xing Er, membuat Xing Er sedikit ragu dengan niat yang ingin menghabisi masternya. Tiba-tiba Bai Qingling menggenggam tangan Xing Er untuk berdiri, dan hanya menunjukkan senyuman tipis yang terlihat tulus. Bai Qingling tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lanjut Xing Er mengatakan, jika master tidak puas, mengapa tidak membiarkan saya membawa kembali pil itu untuk dimurnikan ulang? Dengan nada yang lembut, dan tangannya menyentuh pipi Xing Er, Bai Qingling mengatakan, Xing Er, mengapa kau sangat membenciku? Tatapannya berubah menjadi sangat tajam, membuat Xing Er panik. Lanjut Bai Qingling berkata, sampai segitunya kau sangat ingin membunuh mastermu sendiri. Xing Er langsung terduduk lemas, namun Bai Qingling tidak menghabisinya, dia malah mengajak Xing Er ke suatu tempat. Sambil menangis Xing Er mencoba meyakinkan lagi Bai Qingling, Master, apakah Anda tidak percaya pada Xing Er? Namun Bai Qingling tidak memperdulikan perkataannya, dia menyuruh Xing Er berhenti berbicara, dan untuk mengikutinya saja. Xing Er berdiri dan mulai berjalan di belakang Bai Qingling, entah mau dibawa kemana. Bai Qingling memasuki ruang rahasia di bawah tanah, melewati anak tangga yang menurun cukup panjang. Sepanjang perjalanan Bai Qingling sudah menduga, bahwa Xing Er masih belum punya keberanian untuk melawan. Maka Bai Qingling akan membalikan keadaan dengan menggunakan cara ini untuk keuntungannya. Singkat cerita sampailah di ujung jalan, yang terlihat sebuah gerbang besar, merupakan basement penyimpanan darah. Xing Er nampak mengetahui tempat itu, sampai dia terlihat ketakutan. Dan Bai Qingling mengingat di alur cerita game, di sini karakter Bai Qingling menelan pilnya, kemudian Xiao Chen muncul melakukan penyerangan. Lalu diperlihatkan banyaknya tengkorak yang merupakan fosil dari klan Siklop. Bai Qingling mulai menceritakan kisahnya kepada Xing Er. Dulu aku telah ditipu oleh klan leader Tuo Bachangyu, sehingga aku mengalami penyiksaan yang sangat ekstrim, sampai aku memilih lebih baik mati saja. Untungnya di detik terakhir demonic artnya aktif, dan hal pertama yang aku lakukan adalah, membantai klan Siklop yang telah menipuku. Sedikit demi sedikit niat Xing Er mulai goyah, setelah mendengar cerita masa lalunya yang penuh penyiksaan. Xing Er merasa iba atas penderitaan Bai Qingling, namun dia mengingat perkataan kakak seniornya, yang sudah memberitahukan tentang wajah asli dari masternya. Dan meningkatkan kembali niatan untuk membunuhnya, karena jika dibiarkan hidup entah berapa banyak yang akan menjadi korban. Lanjut Bai Qingling meneruskan untuk meyakinkan Xing Er, dia ingin menunjukkan apa yang sebenarnya ingin dia perlihatkan kepadanya. Mereka mulai berjalan memasuki ruangan penyimpan darah yang sangat rahasia. Terlihat di dalam ada begitu banyak mutiara Shadow Demon, yang merupakan alat untuk memantau setiap gerak-gerik orang, yang bertindak di belakang Bai Qingling. Sontak Xing Er terkejut, dia baru menyadari setelah melihat mutiara Shadow tersebut. Ternyata Bai Qingling melakukan ini, agar Xing Er berpikir seolah-olah semua rencana mereka telah diketahui oleh masternya. Terlihat dalam bayangan Xing Er, saat mutiara Shadow sedang merekamnya bersama kakak senior kedua, yang sedang merencanakan untuk membunuh Bai Qingling. Xing Er pura-pura tidak tahu mutiara Shadow, karena disuruh oleh kakak kedua untuk seperti itu. Lanjut Bai Qingling menyuruh Xing Er untuk memperhatikan mutiaranya,
dengan jantung yang berdegup kencang Xing Er menurut dengan apa yang dikatakan Bai Qingling. Tiba-tiba Mutiara memproyeksikan kejadian yang sudah direkamnya. Terlihat kisah masa lalu Xing Er saat masih kecil. Dia menangis karena kedua orang tuanya yang dibunuh tepat di depan matanya. Dua orang bandit melihat Xing Er yang terus menangis membuat mereka jengkel. Mereka hendak menebas Xing Er kecil tanpa pandang bulu. Namun tiba-tiba muncul sosok bayangan hitam yang langsung membantai kedua bandit itu dalam sekejap. Sosok tersebut menghampiri Xing Er kecil yang menanyakan tentang siapa dirinya. Bai Qingling memperkenalkan namanya, kemudian Xing Er merangkak meminta pertolongan agar menyelamatkan kedua orang tuanya yang sudah tewas. Disinilah awal pertemuan Xing Er dengan Bai Qingling, yang membawa Xing Er untuk ikut dengannya, kemudian ia rawat sampai sebesar sekarang. Hati Xing Er mulai tersentuh setelah melihat kenangan masa lalunya. Lanjut Bai Qingling mengatakan dirinya yang memiliki banyak musuh, murid-murid pun pasti akan menjadi incaran musuhnya. Maka aku menerapkan ke setiap muridku Mutiara Shadow, untuk memastikan keselamatan apabila terjadi sesuatu yang buruk. Sontak dengan cara cerdik seperti ini, niat buruk Xing Er semakin runtuh, karena telah berprasangka buruk terhadap masternya. Lanjut Bai Qingling menjelaskan, alasan dia selalu memperlakukannya tidak baik selama ini, agar semua orang tahu bahwa kau mempunyai alasan untuk membenciku. Jika aku mati suatu hari nanti, kalian bertiga punya alasan untuk berdiri di pihak musuh, dan jagalah dirimu tetap aman. Mata Xing Er mulai berkaca-kaca, dan Bai Qingling masih melanjutkan perkataannya. Akan lebih baik jika kau bisa menjaga rahasia ini selamanya, setelah kau memutuskan untuk membunuhku. Tiba-tiba Xing Er menangis, air mata mengalir deras sudah tidak bisa dibendung lagi. Lanjut Bai Qingling mengatakan, sudahlah. Selama Xing Er aman yang lain tidak penting. Xing Er merasa malu, dia langsung memeluk Bai Qingling dengan erat, teriakan penyesalan atas rencananya, untuk membunuh Bai Qingling telah hilang dari pikirannya. Xing Er meminta maaf karena dirinya merasa bodoh, telah mempercayai perkataan orang lain. Seharusnya Xing Er sudah tahu sejak awal, Master adalah orang baik. Saking menyesalnya Xing Er tidak mau melepaskan pelukannya kepada Master Bai. Lanjut Xing Er mengatakan bahwa dirinya benar-benar sangat mencintai Master. Akhirnya rencana Bai Qingling untuk menaklukkan murid ketiga telah berhasil. Kemudian panel sistem muncul, memberi hadiah berupa 500 poin dan Golden Treasure Chest 1, karena telah menyelesaikan quest pemula. Bai Qingling mulai mengerti cara kerja Great Love, digunakan untuk mempengaruhi emosi seseorang. Dan untuk mengubah jalan cerita kematian Bai Qingling yang telah ditentukan, kesetiaan Xing Er adalah faktor yang sangat diperlukan untuk itu. Bai Qingling mulai menginterogasi Xing Er agar mengetahui, siapa otak yang membujuknya untuk melakukan hal ini. Xing Er langsung bersujud dan mengatakan semuanya. Ternyata benar saja sesuai alur cerita, dalang utamanya adalah Xiao Chen, yang merupakan murid langsung dari kuil Yin Bui. Xing Er mengaku kejadian hari ini, benar-benar karena dirinya yang ditipu oleh Xiao Chen. Sambil tersenyum Bai Qingling akan memberi kesempatan kedua bagi Xing Er, dan dia meminta agar Xing Er membantu membalas perbuatan Xiao Chen, untuk menebus semua dosa-dosanya. Tentu saja Xing Er akan membantu, tinggal berikan saja perintah Anda Master. Pindah ke gerbang masuk kuil Yulao Sekte Changming, terlihat dua orang sedang menunggu sesuatu di sana. Diperkenalkan dia adalah Xiao Chen, yang menanyakan kepada Senior Lin Ying, merupakan murid kedua Bai Qingling. Senior Lin, kenapa Junior Xing Er belum juga keluar juga, apa mungkin rencana kita ketahuan? Tenang dan tunggu saja, sesuai perjanjian aku dan Xing Er, mau gagal ataupun berhasil dia akan memberi kabar sesegera mungkin. Xiao Chen bosan menunggu, dia berencana untuk memeriksanya sendiri, agar tidak ada kesalahan sedikit pun. Tiba-tiba Lin Ying menodongkan pedang di samping lehernya, agar Xiao Chen tetap diam dan tunggu Xing Er kembali. Lanjut Lin Ying menjelaskan, di luar ruang rahasia dipenuhi pembatas yang menakutkan. Hanya Xing Er yang diizinkan masuk, jika kamu memaksa hanya akan menyerahkan nyawamu sendiri. Mendengar itu Xiao Chen membatalkan niatnya, dia akan menunggu sampai Xing Er datang. Tidak berselang lama setelah mereka berdebat, tiba-tiba Xing Er muncul dengan ekspresi datar. Xiao Chen langsung menghampiri Xing Er, syukurlah kamu tidak apa, aku sangat mengkhawatirkanmu. Xing Er tidak berkata apapun, bahkan dia mundur selangkah, dan tidak mau tangannya disentuh oleh Xiao Chen.
Xing Er menatapnya penuh dengan kebencian, membuat Xiao Chen kebingungan dengan situasi ini. Xiao Chen bergumam di dalam hati, apa yang terjadi pada adik junior, padahal aku sudah membantunya selama bertahun-tahun, mengapa dia mengabaikanku? Lalu Lin Ying menghampiri Xing Er, dan menanyakan bagaimana apakah berhasil, mengapa kamu tidak mengabariku sesuai perjanjian kita? Dengan nada pelan Xing Er baru menjawab, namun hanya pertanyaan senior Lin saja. Ya kakak senior, Xing Er berhasil. Xiao Chen nampak senang, namun Lin Ying sedikit merasa ada yang tidak beres dengan sikap Xing Er. Sedangkan Xiao Chen merasa usahanya tidak sia-sia, setelah sekian lama dia menyamar di Sekte Changming sampai 10 tahun penuh. Lanjut Xing Er menjelaskan kejadiannya, iblis itu percaya bahwa dia telah mengendalikanku, kemudian dia telah meminum pilnya. Selama ini emosinya sedang berfluktuasi, itu sebabnya aku tidak memberi kabar. Xiao Chen semakin bahagia, lalu dia menyarankan agar tidak terburu-buru, tunggu selama 7 hari hingga racun mencapai puncaknya. Dalam bayangan Xiao Chen, Bai Qingling sekarang sedang menderita akibat racunnya. Tiba-tiba Lin Ying dengan tatapan tajam berkata, bukan kami tidak bisa menunggu selama 7 hari, tapi aku ragu dan berharap Junior Xiao bisa menjelaskan, alasan kau ingin membunuh Bai Qingling. Meskipun iblis itu melakukan kejahatan tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak punya keluhan apapun dengan Junior Xiao. Kenapa kau ingin bekerja sama dengan kami, dan bahkan menyarankan untuk menggunakan racun yang begitu kejam? Xing Er terpancing dan ikut menyuarakan, itu benar, bahkan kau sangat antusias tentang hal ini. Dengan ekspresi yang sangat bangga, Xiao Chen mengatakan alasan dia ingin menghabisi Bai Qingling. Karena tidak tahan melihat Bai Qingling, yang selalu melecehkan dan menindas kalian berdua. Tidakkah kalian memahami perhatianku ini? Xing Er seperti ketakutan dia mengatakan, apakah semua ini kau lakukan hanya demi kami berdua? Xiao Chen menyangkal perkataan Xing Er, tidak Junior Xing, apa yang membuatmu berpikir begitu? Lin Ying menatap tajam, lanjut dia berkata, lupakan, mari kita akhiri ini dan bertemu lagi setelah 7 hari. Sekarang sudah larut, seharusnya Junior Xiao tidak melewatkan pelajaran malam kuil Yin Gui. Xiao Chen pun berpamitan kepada mereka berdua, sambil memikirkan mengapa para perempuan selalu berubah-ubah. Setelah Xiao Chen pergi, Lin Ying meminta Xing Er untuk berkata jujur, apa dirinya merasa sangat sedih. Sebelum Xing Er menjawab pertanyaan Lin Ying, dia balik bertanya yang membuat Lin Ying kebingungan. Senior Lin, pernahkah kau berpikir, Master mungkin tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya? Memang dia sedikit kasar pada kita, tapi dia tidak pernah benar-benar menyakiti kita bukan? Namun Lin Ying mencoba meyakinkan Xing Er, dengan mengatakan bukti dari Xiao Chen sudah menunjukkan, bahwa Bai Qingling hanya menganggap mereka sebagai bonekanya. Xing Er langsung terdiam sejenak, dia tidak berkomentar apapun, setelah mendengar perkataan Lin Ying. Sedangkan di sisi lain, Bai Qingling sedang duduk sambil memikirkan rencana ke depannya, selagi Xing Er mengulur waktu di luar. Bai Qingling mengeluarkan kotak hadiah dari sistem, dia memperhatikan dengan seksama, bahwa peti harta karun itu sama persis dengan yang ada di dalam game. Lanjut Bai Qingling langsung membuka peti harta karun tersebut, panel sistem memberi 3 opsi item, untuk dipilih salah satunya. Item pertama seperti katembat, yang berfungsi untuk melawan kultivator wanita hingga tahap kultivasi yang sama. Item kedua buku teknik ilahi, yang mampu memperkuat Ichi bos tuan rumah untuk sementara waktu. Kemudian item ketiga, kartu Demon Lord Cultivation, yang berfungsi membalikan ruang dan waktu, memungkinkan host kembali ke tahap kultivasi apapun. Bai Qingling terdiam sejenak, dia begitu kebingungan dengan hadiah ke-1 dan kedua yang sangat tidak logis. Bai Qingling bergumam di dalam hati, bahwa item tersebut jelas-jelas untuk kultivator manusia, bukan item yang cocok untuk kultivator demonik seperti dirinya. Maka Bai Qingling memilih opsi yang ketiga, kartu ruang dan waktu yang menurutnya sangat berguna. Dengan adanya kartu tersebut, bukankah Bai Qingling akan kembali ke kultivasi keabadian, di saat dia berada di puncak kejayaannya? Singkat cerita, Bai Qingling sedang memprediksi rencananya, yang seharusnya Xing Er sekarang sedang bersama Lin Ying, dan berbohong rencana meracuninya itu telah berhasil. Berdasarkan alur cerita aslinya, mereka akan memasuki Blood Storage setelah 7 hari kemudian, untuk memastikan mayatku.
Seiring berjalannya waktu, pembatas blood storage akan melemah, dan pada saat itu Xiao Chen akan memberikan tusukan terakhir secara pribadi. Dalam 7 hari ini aku harus membuat persiapan yang diperlukan. Pindah ke ruangan rahasia, Bai Qingling sedang melakukan suatu ritual di depan kolam darah. Tidak lama muncul sebuah kotak kayu kecil dari dalam kolam tersebut. Kotak itu adalah tempat Bai Qingling menyimpan inti kultivasi, dan 5 organ tubuhnya lalu menggantinya dengan benda lain. Meski Bai Qingling dalam pertempuran yang menyebabkan kematian, selama jiwanya bisa lolos maka akan dapat bangkit kembali, dalam tubuh yang sempurna. Karena Bai Qingling mengetahui plot yang akan terjadi, maka dia memutuskan untuk menggunakannya, dan mengambil kekuatan lebih awal agar kekuatannya pulih secepat mungkin. Bai Qingling menelan bulat-bulat inti kultivasi tersebut, kemudian dia mulai memfokuskan energinya, yang langsung menyebar ke setiap organ tubuh dan nadinya. Kini Bai Qingling telah membangun pondasi kokoh demonik di dalam tubuhnya, dan semua luka dalamnya langsung sembuh, bahkan kekuatannya pulih hingga ke tahap foundation building. Bai Qingling menguji serangan fisiknya, terlihat dinding di belakangnya langsung remuk, hanya dengan satu pukulan biasa saja. Kepercayaan diri Bai Qingling semakin bulat. Inilah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh bos terakhir. Tidak berselang lama terdengar teriakan suara Singer, yang memanggil dirinya dari arah luar. Master Bai, Singer sudah menyelesaikan misi yang Anda berikan, sekarang Singer kembali dan memiliki item yang ingin Singer berikan. Bai Qingling memikirkan item apa yang akan diberikan olehnya, dia ingat jelas tidak ada scene yang seperti ini sebelumnya. Singkat cerita Bai Qingling sudah menemuinya, yang berlutut sambil menyampaikan laporan. Master Bai, Xiao Chen sangat senang setelah mendengar Anda mengkonsumsi pil racun. Dan Senior Lin masih tetap normal dan tidak menaruh curiga kepada Singer. Lalu apalagi yang dikatakan Xiao Chen? Katanya efek racun itu akan mencapai puncaknya, setelah 7 hari kemudian. Dan bahkan Daluo Jinxian pun akan sangat sulit, untuk melarikan diri dari kematian. Lanjut Singer menyampaikan, bahwa Xiao Chen menyuruhnya untuk kembali dalam 7 hari. Untuk memeriksa mayat master dan menyalahkan semua itu pada Mu Xinlan. Lalu Singer menunjukkan item yang dia bicarakan sebelumnya, merupakan pil soul transformation yang sesungguhnya. Sontak Bai Qingling langsung terkejut, karena pil itu hanya ada di galeri game, dan tidak ada cara bagi para player untuk membuatnya. Bai Qingling kebingungan dari mana dia mendapatkan pil langka itu. Lalu Bai Qingling memeriksa dengan teliti pil tersebut, untuk memastikan apa yang dikatakan Singer bukanlah omong kosong belaka. Ternyata pil itu dapat dipastikan kebenarannya, dengan produk yang asli ini, kepercayaan diri Bai Qingling semakin meningkat berlipat-lipat ganda. Lanjut Bai Qingling sedikit batuk pura-pura tidak kaget, bagus-bagus, kau benar-benar telah menyempurnakan pil soul transformation itu. Lanjut Singer mengatakan, jika Master sangat puas dengan ini, bolehkah Singer meminta hadiah dari Master? Terlihat Singer menunjukkan ekspresi yang haus akan kepuasan. Bai Qingling menanyakan hadiah apa yang Singer inginkan. Tiba-tiba saja Singer menggenggam tangan Master Bai, sambil meletakkannya di pipi Singer, lalu berkata dengan nada yang sedikit mendesah. Tolong Master maafkan Singer yang bergerak sendiri. Singer mulai naik ke pangkuan Bai Qingling, dan merasa senang jika Master Bai mau menyentuhnya. Terlihat Bai Qingling wajahnya menjadi merah, dia nampak terkejut dengan sikap Singer yang agresif. Bai Qingling merasa tangannya menyentuh sesuatu yang sangat lembut, seakan-akan tangannya akan tenggelam jika sedikit saja dia menekan. Bai Qingling memarahi Singer, kau memang murid pemberontak, siapa yang memberimu keberanian, untuk bersikap begitu terbuka kepada mastermu? Bai Qingling pun menyentuh kepala Singer, itu yang menurutnya sebagai hadiah, atas Singer yang telah menawarkan pil soul transformation. Singer pun tersenyum dengan pipi yang masih merah menyala seperti terbakar. Namun secara perlahan Singer memegang tangan Bai Qingling, sambil mengatakan, maaf Master, jika Singer terlalu sombong. Tetapi tempat di mana Singer ingin dihargai bukan hanya kepala saja, tiba-tiba saja Singer memindahkan pegangan Bai Qingling ke balon Diornya, sontak Master Bai langsung pipinya menjadi merah dan sangat panik. Kejadian itu memicu skill pasif Great Love aktif, sehingga Bai Qingling mendapatkan hadiah 500 poin. Dan bahkan toko sistem telah terbuka. Pindah ke lain sisi tepatnya bedroom kuil Yin Bui. Terlihat perempuan yang berdiri di balik tirai transparan, dan di sana juga ada Xiao Chen sedang bersujud memberi hormat.
Lalu perempuan itu menunjukkan parasnya yang sangat cantik. Dia bernama Hua Yuerong, merupakan master sekte Changming Kuil Yin Gui. Ternyata rumor tentang Bai Qingling yang diracuni, dan keadaannya sedang sekarat telah sampai kepadanya. Lalu Xiao Chen menjelaskan, bahwa kabar itu dia dapatkan dari Singer sendiri yang mengatakan, dan Singer adalah murid kepercayaan Bai Qingling. Lanjut Xiao Chen dengan percaya diri meminta masternya, untuk menghabisi Bai Qingling sekarang juga. Tiba-tiba saja Yuerong langsung menggamparnya sangat keras, sampai ingus Xiao Chen belepotan keluar dari hidungnya. Xiao Chen langsung terdiam, dan Yuerong memberitahu latar belakang Bai Qingling, yang merupakan murid langsung dari Grandmaster Alkemis Roy Kyoshi. Keahliannya dalam alkemis bahkan lebih baik daripada masternya. Katakan padaku pil racun macam apa, yang bisa membuatnya begitu tidak berdaya. Xiao Chen masih ngotot dengan usahanya yang tidak ingin dianggap sia-sia, namun tatapan tajam dari Yuerong membuatnya langsung ketakutan. Sehingga Xiao Chen langsung menunduk dan mengakui dirinya telah bersalah. Dari sini Xiao Chen sadar, bahwa informasi dari Xing Er hanyalah kebohongan belaka. Xiao Chen pun pamit undur diri, setelah dia mendapatkan bonus 5 jari dari masternya. Setelah Xiao Chen benar-benar meninggalkan ruangan Yuerong, tiba-tiba dia tertawa dan memanggil Bai Qingling dengan sebutan kakak senior. Ternyata dia adalah perempuan yang selamat, dalam insiden saat Bai Qingling membantai sektenya sendiri di masa lalu. Kejadian itulah yang mendorong Yuerong ingin membalas dendam kepada Bai Qingling. Yuerong yakin dengan kekuatannya sekarang, dia akan segera mengakhiri hidup Bai Qingling secara pribadi oleh tangannya sendiri. Pindah kembali ke situasi Bai Qingling, yang sudah memberikan hadiah kepada Singer sesuai keinginannya. Singer langsung pergi meninggalkan Master Bai dengan sangat puas, dan tidak lupa dia berterima kasih atas hadiahnya. Lalu Bai Qingling memandangi tangannya sendiri, karena merasa tangannya itu sudah melakukan dosa. Untuk melupakan kejadian sebelumnya, Bai Qingling ingin memeriksa toko yang telah terbuka. Terlihat banyak macam-macam peti harta karun, dari yang termurah sampai yang harganya sangat mahal. Yang benar saja, hanya ada 2 peti gacha. Sebelumnya aku memperoleh peti gold secara gratis, ternyata bernilai 500 poin. Tiba-tiba panel sistem memberitahukan, karena ini pertama kalinya host menggunakan toko, maka akan diberi 1 kesempatan, untuk menyepin 1 kali sebelum membeli. Tidak banyak mikir Bai Qingling langsung menyepin, dan dia mendapat peti harta karun yang harus memilih salah satu dari 3 item. Yang pertama adalah item yang dapat memulihkan alur cerita, yang telah dilupakan oleh host. Item kedua merupakan pisau cukur untuk mengkebiri. Dan yang ketiga adalah item yang bisa merestar ulang kehidupan, namun dapat dimulai atau tidak. Melihat ketiga item tersebut Bai Qingling sangat kesal, dia sangat malas jika berbisnis dengan item sialan, yang memancingnya untuk menggunakan poin berharganya, yang hanya ada 1000 perak. Tidak berselang lama, tiba-tiba Mutiara Shadow berdatangan, lalu Bai Qingling menanyakan siapa itu. Mutiara Shadow bergetar, mencoba infokus ke satu objek yang ingin dia proyeksikan, ternyata yang muncul adalah murid tertua Bai Qingling, yang bernama Feng Lixue. Dia langsung berlutut lalu memberi salam, kehadirannya sontak membuat Bai Qingling terkejut, meski itu hanya wujud hologramnya saja. Yang terbesit di pikiran Bai Qingling dari Lixue adalah, dia merupakan murid yang memiliki kepribadian dingin di luar namun hangat di dalam. Di saat Bai Qingling sibuk dengan pikirannya berkecamuk, Lixue terus memanggilnya sampai beberapa kali tidak ditanggapi. Hal itu membuat Lixue bergumam di dalam hati, iblis ini tidak pernah kesurupan, apa mungkin rumor yang beredar benar adanya. Dia pun tersenyum tipis, namun akibat senyumannya itu membuat situasi menjadi tegang. Bai Qingling menatap tajam dan menanyakan, Lixue mengapa kau tersenyum, apakah menurutmu master sangat lucu? Lixue langsung terkejut dan sangat ketakutan, dalam hati dia berkata ternyata master masih tetaplah seperti master yang dulu. Perasaan tertekan dan aura yang menakutkan tidak asing lagi. Dalam sekali pandang saja, dapat dengan mudah menghancurkan semua kebanggaan dan harga diri. Terlihat raut wajah yang panik, keringat bercucuran, sampai Lixue tidak ingin lagi menatap matanya. Belum lagi di tubuhnya terukir ran jahat, yang apabila aktif, akan mengalami penderitaan hukuman yang memilukan. Lanjut Bai Qingling menanyakan posisi Lixue sekarang. Dia memberitahukan yang sesuai dengan kehendak master. Kaki bukit gunung Heis Hui, di mana Demon Suppressing Tower berada telah dibersihkan.
Tidak ada lagi murid-murid yang berpatroli di sana, dan mencegah saya mendakinya. Bai Qingling nampak senang tersenyum menyeringai, dia menyuruh lanjutkan misinya, sampai Lixue mendapatkan item rahasia yang dia inginkan. Lixue langsung menunduk dan mematuhi apa yang masternya katakan. Dalam hati sambil menggumamkan sosok masternya, yang masih kejam dan tak bermoral seperti biasanya. Lalu Lixue memohon izin untuk pamit undur diri, namun tiba-tiba dengan serius Master Bai memintanya untuk jangan pergi dulu. Hal itu membuat Lixue kebingungan, apa mungkin Master memiliki misi tambahan lainnya. Dengan ekspresi datar Master Bai menghampirinya, sambil mengatakan apa kau tahu hari ini hari apa? Lixue menundukkan kepalanya memberi hormat lalu mengatakan, murid ini bodoh tolong beritahu saya Master. Lanjut Bai Qingling berkata, setelah malam ini kau akan memasuki masa keemasan masa muda. Lixue makin kebingungan lagi, dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh masternya. Bai Qingling mulai bercerita masa lalu, meski tidak ada orang yang mengingatnya, namun Bai Qingling tidak akan pernah lupa. Di saat Lixue kecil yang mengikuti dirinya, dalam cuaca yang ekstrim dingin Bai Qingling mencoba untuk menghangatkan tubuhnya, meski dirinya kedinginan dia lebih mementingkan Lixue kecil. Dan secara tidak terduga, tiba-tiba Bai Qingling mengucapkan selamat ulang tahun Lixue kecil. Sontak Lixue mendengar itu langsung terkejut, matanya menjadi sayu merasa tersentuh. Namun Lixue tidak ingin menunjukkan dirinya lemah di hadapan Master Bai. Lixue langsung memalingkan pandangannya, sambil meminta izin untuk segera pergi melanjutkan misinya. Terlihat air matanya menetes meski Lixue mencoba menahan, namun rasa haru yang terlalu dalam tidak bisa membendung tangisannya. Tidak berselang lama panel sistem muncul memberitahukan, host telah menyebarkan Great Love, dan hadiah yang diterima adalah 2000 poin. Totalnya kini menjadi 3000 poin. Bai Qingling kali ini tidak sengaja, mencoba untuk mendapatkan dukungan dari Feng Lixue. Karena dari awal bermain game ini, dia sudah menyukai karakternya, sehingga secara pribadi Bai Qingling mencatat tanggal ulang tahunnya. Dan sekarang ketiga muridnya telah ditenangkan, seharusnya tidak akan ada masalah dalam 7 hari ke depan. Belum lagi bantuan dari Pil Soul Transformation, untuk mencapai tahap virtuoso dalam sekali jalan, akan semudah membalikan telapak tangan. Dan setelah itu, pertunjukan penghancuran karakter protagonis Xiao Chen akan disegera mulai.